Silakan Bapak Ibu sekalian, bila mana ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan aplikasi ataupun eh, apa, petunjuk teknis ataupun panduan-panduan ataupun eh, segala hal yang perlu dipertimbangkan di dalam penerapan nature-based solution, ya, kaitannya dengan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, kami persilakan bisa ditulis dalam kolom chat atau bisa juga raise hand, ya. Sambil menunggu, mungkin Pak Syahri, ini kaitannya dengan em, bencana-bencana hidrometeorologis ya. Tadi kan sampaikan Prof. Morita juga kaitannya. Extreme weather nih, extreme weather. Nah, kalau kita lihat yang namanya peta, misalkan kerawanan longsor, nah kita bicara longsor misalkan lah, yang wujudnya ada gitu ya, wujudnya kelihatan kalau kejadian longsor gitu. Em, Seringkali kan orang sibuk dengan bagaimana membuat peta kerawanan yang atau peta bahaya atau menghitung kerentanan, kapasitas dan risiko dari suatu masyarakat terhadap longsor gitulah. Kita spesifik di satu untuk bencana. Nah, begitu kejadian longsor, ya misalkan di sebuah wilayah ya, terakhir mungkin di mana kemarin di Pekalongan ya kita sempat melakukan aksi sepertinya ya Pak Selastama ini. Ada kegiatan kemanusiaan juga di sana ataupun di tempat-tempat lain eh, tadi dari tadi dari NTT juga tadi ya. Nah ini akan lahan itu kemudian terbuka Pak, ya kan begitu longsor ya, lahan terbuka begitu labil tanahnya, ya terus kemudian efek-efek dari pasca longsor ini juga jelas ya, mulai dari pembersihan materialnya, terus kemudian area yang tersingkap. Nah kira-kira Pak Adong ini kira-kira sejauh mana ini atau teknis nature based solution apa yang kira-kira tepat ini Pak untuk kejadian area-area yang mengalami longsor seperti ini Pak Adong. Nah, nanti Pak Wiwit kami lanjutkan. Iya, terima kasih. Oke, ini Pak Wi dulu atau saya? Hah? Mungkin Pak Wiwit sekalian, Ya, sekalian. Pak Wi sekalian, monggo. Ya, Monggo Pak Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya kedengar ya Pak Adong ya, Aman, jelas, ya, nggih. ya, Anggi. Jadi saya dari Bogor nih Pak. Kebetulan kami bertugas di pusat pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan. Jadi setelah misahan dengan LHK ini kami lembaga baru yang Sana. mengampu bagaimana mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi. Jadi tidak hanya perubahan iklim saya, tapi sudah di luar perubahan iklim, tapi bencana karena hidrometeorologi hutan banjir, tanah longsor, abrasi ataupun erosi pantai serta kebakaran hutan. Nah, pengalaman Pak Adong atau mungkin pembicara yang lain kalau masih ada gitu, eh, standar-standar yang saat ini sudah ada untuk mitigasi dan adaptasi itu apakah sudah bisa digunakan atau sudah ada Pak sehingga kami dalam menyiapkan upaya mitigasi atau mengembangkan atau menyusun kebijakan tentang bagaimana kita memitigasi atau melakukan adaptasi terhadap bencana hidrometeorologi itu bisa lebih tepat sasaran gitu. Sementara itu dulu saya Mas Anggri saya kembalikan. Makasih. Terima kasih Pak Wiwit. Ini bisa langsung direspon Pak Adong, silahkan. Nggih. Eh, baik, untuk dari Pak Anggri sama Pak Wiwit ya dua-duanya. Sebetulnya ada banyak data terkait dengan data eh, rawan bencana, kemudian data potensi ancaman itu di NPB, di BNPB sudah ada. Artinya dalam cara memitigasi kita bisa
melihat sejarah kebencanaan dan juga data-data yang ada gitu. Nah, termasuk di pendekatan yang terbaru anticipatory action atau aksi merespon apa peringatan dini. Jadi kita tidak menunggu kalau kalau ada potensi itu kita sudah harus melakukan respon. Nah, respon kalau ini terkait kehutanan biasanya harusnya lebih panjang. Nah, itu sebaiknya kita melihat sejarah terjadinya dampak bencananya itu. Dampak seperti apa yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Biasanya mereka sudah ada. Dan syukur ada pengalaman cara-cara warga lokal dulu di dalam mengatasi eh, ancaman-ancaman tersebut. Masalahnya sekarang ini kadang mereka bilangnya oh, bencananya datangnya mendadak. Sebenarnya tidak mendadak, tetapi potensi ancaman itu sudah kelihatan yang seringkali diabaikan. Kenapa diabaikan? Ya karena kebutuhan sosial dan ekonomi. Nah, ini yang apa? Yang selalu eh, bersinggungan dengan mitigasi. Dari dari kegiatan mitigasi kita tahu misalnya oke, wilayah di lereng itu tidak boleh ditebangi, tetapi ketika itu sudah alih fungsi dari misalnya hutan rakyat kemudian jadi hutan produktif yang awalnya hutan cukup lebat kayak di Sumbawa kemudian diganti ditanemin jagung dan akibatnya jadi banjir bandang. Yang banyak terjadi kasus seperti itu. Artinya antara regulasi, kebutuhan sosial ekonomi dan penyadaran ke masyarakat ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini tantangannya di situ memang, Pak. Nah, kayak Bogor juga banyak sekali peristiwa hidrometeorologi ya, banjir, eh, bandang di beberapa desa. Saya juga beberapa kali respon di sana. Eh, Kemudian juga eh, antara kepentingan ini hanya dipakai oleh tingkat keluarga, rumah tangga, atau tingkat industri, ini sudah beda. Ya, jadi intinya bagaimana mau memadukan, menselaraskan kalau di tools yang NBS itu Nature Based Solution itu, bagaimana menselaraskan kebutuhan alam itu dengan kebutuhan manusia. Cilakanya pertumbuhan orang ini yang kita tidak bisa rem. Jadi antara contoh misalnya pangan. Sebenarnya kebutuhan pangan kalau juga hanya dimakan oleh jumlah penduduk Indonesia sendiri itu eh, masih cukup ya. Tetapi karena kemudian industri ikut main di sana, lahan kemudian berubah semua jadi sawit, ya tidak kuat juga. Gitu. Itu sih secara sederhana. Begitu Pak Bibit dan Mas Anggi. Terima kasih Pak, Pak Adong. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya, bisa ditulis di dalam kolom chat. Pesertanya masih stabil ini Pak Adong, 50-an peserta ini. Ini Iya. dari tadi yang ditanya Di jadwal kita bukan sama materi Pak, ya. yang ditanya presensi ini. Iya, ini lain kali harus ada absen ini. Tuh Pak Selastama, Pak Mumu ini apa presensinya, ini siapa tahu ke depan ini jadi Tapi bahan ini mungkin evaluasi panitia. Pak Anggri, mungkin bisa kita dapat input dari teman-teman yang hadir ini. Eh, Bentuk karena ini kan webinar yang prima pertama ini. Pertama ya. Nah, kira-kira bentuknya akan masih seperti ini atau mau dibuat lebih santai, lebih sederhana, ya kan? Monggo Bapak Ya, Ibu silakan boleh usul. Eh, saya ini juga aktif di Kagama Care. Jadi nanti kita bisa rembukan model webinar seperti ini sudah diterima atau ada yang bikin yang lebih santai lah kayak ngobrol di angkringan gitu kan. kalau angkringan harus langsung Pak, kalau angkringan Pak. Nah, angkringan ala online Ini gitu kan. online. Silakan Bapak Ibu, bila ada masukan terkait dengan teknis pelaksanaan apa namanya webinar,
memang keterbatasan ini ya interaksi, kiranya informasi-informasi penting tadi ini bisa memantik eh, bagaimana kita bisa memberikan sikap ya, memberikan masukan, kritik sekaligus masukan untuk memperbaiki sistem yang sedang berjalan. Jadi khususnya yang terakhir disampaikan ya terkait dengan informasi teknologi global weather apa tadi global atmospheric watch ya GAW yang disampaikan Bu Korita, kemudian NBS Nature ya Pak siapa nih Pak Sugeng ya silakan Pak Sugeng izin Pak Ya, mikrofonnya ya. ya. Terima kasih Pak. Pak eh, Adong. Pak Dong, Nggih, Pak Pak Sugeng. Dong. Ini Pak, kira-kira seberapa jauh ya istilahnya natural base solution tadi bisa menekan indeks risiko bencana, Pak. Jadi kalau indeks risiko bencana itu kan tingkat provinsi, tingkat kabupaten, mungkin nanti ada tingkat kanu ya, Pak, tingkat desa ya, tingkat desa. Itu seberapa jauh bisa menekan indeks risiko bencana? Misalnya saja setiap kabupaten sekarang kan sudah ada indeks risiko bencananya ya, Pak ya. Jadi Hmm. kalau ini kita terapkan bisa menekan berapa poin, Pak, kira-kira, Pak? Wah, Pengalaman Pak Adong. eh, pengalaman saya hanya untuk ketika respon kebencanaan jangka pendek, Pak. Oh, Jadi saya belum melakukan yang respon jangka panjang, tapi ya, ya. beberapa teman di link yang saya share itu ada beberapa contoh yang dilakukan oleh kawan-kawan di daerah lain. Tapi itu cukup signifikan Hmm, ketika mereka misalnya melakukan pendekatan NBS itu untuk pertanian gitu ya, hmm, gitu. Misalnya untuk wilayah-wilayah longsor banjir, tapi itu dipadukan dengan eh, apa eh, reboisasi atau reforestasi. Hanya memang sebetulnya pengundulan itu kan akar permasalahannya lagi-lagi duit Pak ya, ekonomi. Ya, artinya eh, biasanya pendekatan teman-teman itu so-so gitu. Jadi oke kita ajarin mereka untuk memulihkan lereng ini menjadi hijau kembali, tetapi mereka juga punya income dari situ. Artinya eh, kalau hanya single approach, contoh ajak mereka nanam pohon, habis itu selesai tinggal, mati Pak. Pohonnya itu nggak akan tumbuh dengan baik. Tapi eh, bikin kelompok kerja di lingkungan masyarakat, penanaman pohon, dan mereka juga diberikan alternatif income yang lain. Jadi contoh pengalaman saya di wilayah longsor mana Purwokerto, ya, itu dulu, oh ya saya punya satu pengalaman. Itu dulu kita melakukan apa pengurangan resiko tanah bergerak itu dengan penanaman itu, tetapi kita juga memberikan input ekonomi. Artinya kelompok-kelompok itu kita beri ternak kambing. Wah, mereka semangat sekali, Pak. Mereka semangat sekali. Di beberapa tempat kita ada project, tetapi tidak ada input ekonominya. Itu selesai project bubar. bisa. Ya, tetapi ketika ada project itu kemudian ada input ekonominya, biasanya mereka lebih solid dan berkembang, lebih sustain kelompoknya itu di dalam merawat program tersebut. Gunung Kidul zaman dulu juga seperti itu ya. Kayak misalnya bikin bak-bak penampung air hujan, PAH dan sebagainya itu. Kalau hanya PAH ditinggal, ya itu Selesai. kosong, kemudian rusak juga. Gitu. Itu Pak. Jadi mirip-mirip perhutanan rakyat ya, Pak. Ya, Jadi ada nilai ekonomi yang kembali ke betul. masyarakatnya. Ya, kalau eh, berdiri sendiri itu sulit untuk berkelanjutan, Pak. Oke. Ya, Oke, terima kasih, pakat Pak. saya. Ya, J. saya kembalikan, Pak. Halo, kembali, Pak. Pak Anggri. Pak Anggri.
kepental mungkin. Backupnya Pak Anggri siapa ya? Masih ada Pak Tommy yang mau tanya itu, Pak. Ya, monggo Pak Tommy langsung aja. Mungkin kepental Ya, Pak Anggrinya. Kita sharing, monggo Pak Tommy. ya, terima kasih Pak Sugeng, Pak Adong ya waktunya. Perkenalkan saya Tommy Pak dari kuliah di UGM Sipil tahun 96. Sekarang kita di Kementerian PU apa eh, pusat. Kebetulan juga nyambung ya dengan materi yang Bapak tadi sampaikan ya terkait dengan BS. Mungkin Pak bisa diinfo ke kita Pak. Kendala di beberapa kegiatan itu seringkali acuan NPS yang diadopsi dari semua sumber ya, mungkin dari luar negeri atau di dalam negeri itu eh, kami belum menemukan dalam bentuk seperti KP irigasi, Pak. Jadi kalau di irigasi itu ada kriteria perencanaan irigasi, itu ada 7 buku ya untuk memudahkan di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, tetapi di NBS ini sepertinya di Kementerian PU sedang berupaya menyusun semacam seperti KP sungai, Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait dengan NSPK ya, norma standar prosedur dan kriteria BS itu seperti apa yang mungkin nanti bisa disesuaikan pada karakter masing-masing wilayah, kira-kira seperti itu. Dan ketiga, Pak, mungkin webinar ini sangat bagus sekali ya. Kami mengapresiasi apa dari Kagama yang mungkin nanti bisa dalam bentuk memberikan rekomendasi ya kepada mungkin Bappenas atau mungkin Kementerian PU, Kemendagri, Kemendes, BNPB dan semua instansi yang berkaitan dengan mitigasi banjir. Kira-kira demikian, Bapak. J, terima kasih Pak Tommy. Sebetulnya banyak sekali sumber daya pendekatan berbasis alam ini, mulai dari yang kehutanan, pertanian, pengairan, sungai, dan yang disebutkan oleh Pak Tommy tadi menarik sekali. Bahkan saya usulkan Pak Tommy bisa share seri 7 bukunya PU itu, das untuk webinar yang kedua. Itu akan sangat bermanfaat ya buat teman-teman. Dan saya juga sepakat eh, hasil-hasil dari webinar ini bisa saja nanti menjadi semacam eh, policy paper Kagama di dalam memberikan rekomendasi ke pemerintah. Entah itu Pemda yang kayak tadi jadi concernnya eh, Pak Sugeng gitu ya. Eh, itu bisa aja jadi policy brief, dokumen sederhana advokasi, yaitu disampaikan kalau atas nama eh, Kagama gitu kan mungkin lebih lebih didengar ya. Tapi kalau kita kelompok-kelompok kecil atau individu bikin wah yes, rada rada diabaikan gitu ya. Sepakat, Pak Tommy. Apa? Ini kita catat ini Pak Komo. Ini Pak Tommy nanti yang seri kedua kita minta untuk share terkait dengan NBS untuk das sungai ya.